Kita masih membahas dha'af atau talashi al-iltizam, lemahnya kita komitmen dengan nilai-nilai yang Allah, Rasulullah dan agama yang kita cintai ini tetapkan kepada kita. Kita sering melihat fenomena di lapangan. Beberapa dari kita kaum muslimin, mungkin saja kita secara pribadi sering-sering terjadi masalah ini, adamud diqqah, adamul indibat fil hadis wal mau'id. Salah satu yang sering terjadi adalah kurang hati-hati, kurang menjaga dalam pembicaraan dan janji-janji yang kita sampaikan kepada saudara kita. Artinya suka tidak menepati janji. Isdar al-ahkam duna tathabbut aw tabayyun. Ini juga sudah saya berikan ilustrasi di pertemuan yang lalu. Suka-suka mengeluarkan keputusan, mengeksekusi masalah, sementara kita tidak mengklarifikasi, tidak mencoba mencari tahu apa masalah yang sebenarnya. Begitu mendengar langsung kita keluar keputusan. Begitupun juga al-fujur fil khusumah atau adam riayati adabil akhlak atau adabil khilaf. Kalau bertengkar, berselisih dengan saudara kita, masalah-masalah kecil, masalah-masalah keduniaan, suka-suka kita melampaui batas, tidak sesuai dengan kesalahan yang ada, tanpa menjaga adab-adab dalam berselisih, dalam berbeda pendapat. Saya pikir ini sudah, memang ini puncak-puncaknya fitnah di akhir zaman seperti ini. Lihat perselisihan di antara kita, sampai kemudian kita sering melihat kakak adik tidak tegur sapa, satu ayah satu ibu, padahal masalah-masalah kecil, bertahun-tahun kemudian tidak tegur sapa karena gengsinya, karena harga dirinya. Yang repot lagi, kita tidak bisa menjaga adab-adab berselisih antar ulama, antar ustadz, antar kiai, satu sama lain viral di mana-mana, saling menjatuhkan, saling menguatkan hujahnya seakan-akan dia yang paling alim, paling pintar, yang lain salah. Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan dari musuh-musuh kita sengaja memunculkan masalah ini, atau memang yang bersangkutan suka ditampilkan seperti itu. Ini adalah dha'af atau talashi al-iltizam di lapangan. Kemudian termasuk juga al-isgha' lil isya'at. Kita tidak bisa menahan isu-isu yang ada. Ada isu sedikit, fitnah sedikit disebar kemana-mana. Semua orang harus tahu ya tentang aibnya orang lain. Kemudian mudah-mudahan tidak terjadi di kita juga jamaah sekalian, nabdut ta'at illa fima yuwafiqu hawan nafas. Ada juga fenomena nanti ada orang semangat taat, tapi semangatnya karena mengikuti hawa nafsunya. Mau taat di saat pasar sepi, mau taat dekat rajin ke masjid di saat ada masalah, mau taat, mau rajin baca Quran ya di saat ada target-target keduniaan yang ia cari. Zikir setiap hari dibaca karena ingin posisinya, jabatan-jabatannya di sebuah institusi yang dia lakukan, dia tinggal di situ, ingin bertahan terus-menerus. Jadi ketaatan yang ia lakukan mengikuti irama hawa nafsunya.
Apalagi sampai kemudian, ya mohon maaf, saya juga harus berbicara masalah ini, melaksanakan ketaatan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengumpulkan orang, kemudian dibacalah Yasin 1000 kali atau 1001 kali dengan angka-angka yang unik-unik. Selidik punya selidik, di balik semua itu ada tuntutan nafsu yang ingin dia target. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian juga jamaah sekalian, kita sekarang masuk di bab keluarganya, yaitu adamu an-nuhud bil bait min al-ahli wal walad ila al-mustawa al-mansyud. Dalam menata kehidupan rumah tangga tidak ada kematangan. Rumah tangga yang seharusnya kita sadari, orang kalau sudah berkeluarga ini separuh agama kita sempurna. Orang kalau sudah berkeluarga seharusnya kita sadar 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kematangan. Mohon maaf, saya tidak sekali dua kali dicurhati. Ini WA saya kalau mau saya buka, mau datang ke rumah untuk curhat masalah keluarganya, mau curhat masalah anaknya. Saya juga tidak kenal siapa yang ngirim ini. Mau datang ke rumah, unik. Adabnya pun tidak dipakai. Coba mau curhat Pak, pakai WA. Ya. Urusan problem suami atau problem istri atau problem keluarga, problem anak. Ketika menikahkan putra-putrinya, diundang pun juga yang bersama saya ini jamaah sekalian. Diajak diskusi pun juga tidak. Ketika ada masalah, curhat. Lupa ketika dia curhat ingin membuka masalah aib pribadinya, aib keluarganya. Kenapa dia tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memahami masalah ini? Ini namanya ada menuhut bil bait minal ahli, dari keluarga, istri, suami. Saya hanya mengingatkan kepada bapak dan ibu sekalian, tolong jangan main-main dengan keluarga ini. Jangan kita menyepelekan hak dari masing-masing kita satu sama lain, atau kita tidak memaksimalkan kewajiban kita satu sama lain. Bertemunya kita dengan istri, ibu dengan suami, tidak main-main. Allah bahkan mengangkat dalam ayatnya sebagai tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari dirimu nikah, berpasang-pasangan. Ini tanda kebesaran Allah. Berarti kalau kita merusak pernikahan ini, kita merusak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Allah wa min ayatihi, itu dirusak oleh kita. Sebab tanda kebesaran Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Walaupun kalau niat tulus, niat ikhlas, visi dan misi berkeluarga ini jelas, itu pasti Pak, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu terjadi. Dan menariknya lagi, inilah satu-satunya ayat pada ayat-ayat wa min ayatihi yang diulang lagi oleh Allah. Di akhir ayat itu, inna fi dzalika laayatin, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau menggunakan akal fikirannya. Tapi sekarang ini banyak jamaah sekalian orang berkeluarga, keluarga jadi beban, Pak. Hati-hati kita dengan istri.
Hati-hati ibu dengan suami. Jangan main-main karena kita sedang menjaga ayatul Rahman, ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal walad, termasuk juga kita anak kadang bagi kita jadi beban, Pak. Anak yang seharusnya menjadi qurratu ain, bahkan Allah seharusnya mengatakan menjadi perhiasan dalam kehidupan kita, al-malu wal banuna zina al-hayatid dunya. Harta dan anak seharusnya menjadi perhiasan buat kita semua. Ini justru jadi beban. Ada apa, ma'asyar muslimin? Ini fenomena akhir zaman, kata Nabi SAW. Dan ini adalah bentuk dari talashi al-iltizam atau dha'fil iltizam dalam kita berkeluarga. Jadi untuk melihat jamaah sekalian siapa kita ini di lapangan, bagaimana kebaikan kita yang sebenarnya di lapangan, bagaimana kita, ukuran kita sebenarnya baik dan tidaknya, lihat sejauh mana kita ini akrab dengan keluarga. Saya pikir ayatnya, hadisnya sudah terlalu banyak disampaikan oleh Rasulullah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik terhadap siapa? Keluarganya sendiri, bukan pada orang lain, Pak. Sampai kalau diapresiasi orang, apalagi yang berbicara ini, Pak, paling banyak diapresiasi oleh orang, tapi saya tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak. Musibah. Saya tidak pernah diapresiasi oleh anak-anak saya. Anak-anak saya tidak menghargai saya, sementara sampean menghargai saya. Ini fata morgana, Pak. Seakan-akan kebaikan di depan mata, sementara keluarga sendiri melaknat, tidak suka, tidak nyambung dengan kita. Ini adalah bentuk talashi al-iltizam, fenomena komitmen berpegang teguh dengan nilai-nilai agama di tengah-tengah keluarga. Ya, hati-hati bab-bab seperti ini, ma'asyar muslimin. Keluarga, istri dan anak. Makanya yang sampai ayatnya itu di dalam surat At-Tahrim, sampai suratnya pun dinamakan surat At-Tahrim, Pak, surat masalah pengharaman. Memang awal dari surat itu adalah menceritakan tentang kondisi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah-tengah surat itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Saya merenung ayat ini jemaah sekalian. Dipanggillah kita ini dengan panggilan iman, tapi ujung-ujungnya diancam neraka. Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, boleh jadi nanti ada orang beriman mampir ke neraka. Kapan itu? Di saat dia gagal menata kehidupan rumah tangganya, keutuhan rumah tangganya. Gagal berkomunikasi dengan suami dan istri, gagal berkomunikasi dengan orang tua dan mertua, gagal berkomunikasi dengan anak-anak kita, gagal berkomunikasi dengan mantu, gagal berkomunikasi dengan apa yang terkait dengan masalah keluarga ini, ma'asyiral muslimin. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga pula keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga diri di tengah-tengah rumah tangga, Pak, keluarga lo ini, saya tidak ingin bisa sampean khusyuk di masjid, 5 waktu di masjid, berebut saf pertama di masjid, tiap hari baca Quran 1 juz, tahajudnya tiap malam, tapi tidak tegur sapa dengan istri. Musibah ini. Ini adalah talashil iltizam yang hakiki. Ya. Kemudian sampean juga bisa seperti itu, umrahnya mungkin tiap Ramadan, Masya Allah, hajinya 2 tahun sekali, tiba-tiba dengan mertua tidak tegur sapa. Bahkan dengan orang tua yang melahirkan kita, karena kita begitu asyik atau takutnya dengan istri dan anak,
lupa jamaah sekalian. Saya kemarin sempat menyebarkan salah satu video sahabat saya, itu teman saya. Sangat indah video itu jamaah sekalian. Kita ini bisa nyekolahkan anak Pak, mahal-mahal. Kita bisa ngantar anak tiap pagi ya ke sekolahnya. Setelah itu disekolahkan di kampus segala macam. Orang tua sakit mikir untuk mengeluarkan duit jamaah sekalian. Ini musibah yang luar biasa Pak. Kecintaan kita pada keluarga luar biasa. Sementara orang yang membesarkan kita dan mendoakan kita setiap saat, yang bahkan yang melahirkan kita telantarkan. Kalau lebaran kita bangga bawa anak ke mall, ke sugu segala macam. Sementara orang tua kita di kampung cukup dibelikan sampir, sarung begitu saja. Kalau Ramadan, ntar lagi kita mau masuk Ramadan, menu-menu Ramadan luar biasa, kormanya yang maju apa segala macam. Tapi korma untuk orang tua kita korma Mesir Pak, yang penuh dengan debu seperti itu. Ini talasyul iltizam, bentuk tidak komitmen kita dalam nilai-nilai agama di tengah-tengah rumah tangga ini. Nah, ikhwatal iman, dikatakan dalam kitab ini juga ada menuhut bil baiti minal ahli wal walad ilal mustawal mansyud, sesuai dengan level yang kita inginkan. Bagaimana seharusnya kita berkeluarga ini jemaah sekalian. Sampai untuk melihat saya Pak, jangan melihat pada sudut pagi ini membedah buku Afat ala Tariq, karena saya belajar tadi malam Pak. Saya sebelum tidur minimal seperempat jam, setengah jam saya membaca ini Pak, merenung apa ilustrasi apa yang saya sampaikan buat Bapak di sini. Tapi kalau kemudian saya tidak bisa mempraktekkan semua ini di tengah-tengah rumah tangga saya sendiri, musibah itu Pak. Saya menjadi asing di tengah-tengah anak pada anak-anak saya. Kemudian saya tidak bisa berkomunikasi dengan mertua saya, tidak bisa bersilaturahim dengan orang tua saya. Ini musibah besar. Wa ulul arham aula min ba'd. Ulul arham itu Pak, ulul arham yang paling dekat, arham yang sebenarnya ya keluarga sendiri Pak. Jangan diartikan silaturahim ini silaturahim menyambung kekerabatan. Kekerabatan yang paling utama ya kerabat kita sendiri dulu, sebelum kita kemana-mana. Loh ya kok bisa sekarang ini Pak? Dengan istri tukaran, dengan kakak adik juga begitu berantem. Dengan besan kadang-kadang nggak ketemu, padahal kita telah dipertemukan. Arham ini di ma'asyar muslimin, bahkan ayat-ayatnya pun coba lihat Pak, ayat yang diulang-ulang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW di muqaddimah surat An-Nisa itu, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arhama, ay ittaqul arham. Takutlah kepada Allah dalam urusan rahim-rahim ini, kekerabatan ini ma'asyar muslimin. Nah ini tolong Pak dikawal bab-bab seperti ini jamaah sekalian. Ikhwatal iman jamaah sekalian. Ustaz apa? Jamnya mati Ustaz. Kemudian ada muri'ayatil adab awis sulukiyat al-istima'iyah. Berikutnya juga kita kurang memperhatikan adab-adab, etika-etika kita, apa namanya, suluk-suluk kita, langkah-langkah kita di tengah-tengah masyarakat. Setelah baik keluarga Pak, lalu bagaimana di antara kita ini? Ya, tutur kata kita, sikap-sikap kita, apa namanya, statement-statement kita, perbuatan kita, muamalah kita satu sama lain. Ini bulan Rajab ya, saya mengulang-ulang bab ini. Hati-hati bulan Rajab ini bulan kemuliaan. Kalau sampean ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan diri kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kemudian waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Terakhir wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, sulukiat ini Pak, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan ada kezaliman pada diri kita masing-masing.
Yang punya utang, ayo bayar utangnya itu. Yang suka janji-janji dan orang berharap dengan janji kita, penuhi janji-janjinya itu. Ya. Kalau ada hak-hak di antara kita yang belum dipenuhi oleh saudara kita, ayo Pak penuhi. Penuhi jemaah sekalian. Sebelum nanti mereka pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Di ayat yang lain sudah tidak bisa bermanfaat lagi nanti, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ya. Sekarang kita tuntaskan, selesaikan masalah-masalah di antara kita, suluk akhlak di antara kita, adab-adabnya, etika-etikanya. Kalau kita jadi atasan, bagaimana akhlak kita kepada anak buah kita. Ketika kita menjadi karyawan, bagaimana ihtiram dan perhatian kita, takdir kita kepada atasan kita, dan begitu seterusnya. Dengan tetangga Pak, kanan kiri ini, silaturahimnya, saling tegur sapanya, saling mendoakannya tiap malam. Ini adab-adab yang sudah mulai menganga lebar di antara kita juga, yang harus kita kawal bersama-sama. Kalau ada kesalahpahaman, lapangkan dada kita, buka pintu maaf selebar-lebarnya sebelum mereka minta maaf kepada kita. Kita memaafkan duluan kepada mereka. Ini bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin melanjutkan adamut tadhiyah sawa'an bin nafsi awil bil mali aw bihima ma'an. Kurang pengorbanannya ya untuk agama ini, untuk maslahat umat ini, baik secara pribadi termasuk juga harta yang kita miliki. Hati-hati ya akhi ya, bagi yang sukses-sukses secara materi, jangan dinikmati sendiri, itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari apa yang kami rizkikan. Berarti rizki itu yang sampean punya miliknya Allah. Mimma razaqnakum. Apalagi kita mau Ramadan ya Pak ya. Halo, mau Ramadan. Ar-Rahmah punya proyek ini Pak, luar biasa. Proposalnya sudah selesai, sudah saya tanda tangan nih kemarin. Ayo berebut Pak. Ya biar kita panitia di sini mikirkan bagaimana memakmurkannya. Tidak mikirkan target-target dana lagi. Kita kerubuti bareng-bareng. Ini peluang kita ke surga. Ya, kalau beli HP mahal-mahal bisa aja Pak sekalian. Ya, harga sekian bisa. Dan memang nikmat memang Pak. Memang HP kalau mahal semua fiturnya ada Pak. Tidak pusing, tidak suka lemot memang jemaah sekalian. Apalagi sampai 128 GB ya. Agak tenang memang jemaah sekalian. Tapi ketika ada peluang juga ke harga seharga itu pula, bahkan lebih, kita harus lebih, Allahumma lebih kokoh ungkapan kita Pak. Berkorban. Tunjukkan tadhiyah kita, pengorbanan kita. Bahkan kalau perlu sampai masih belum diuji Pak secara fisik. Belum kayak saudara kita di Gaza ini, belum. Seperti saudara kita di India sekarang Pak. Ya Allah, India ini juga kayak tidak masuk akal. Negara maju ya, yang katanya sudah peradabannya sudah berada pada puncak yang luar biasa, teknologinya juga kita tidak ada apa-apanya Pak ya. Coba dibantai urusan KTP saja itu Pak, urusan kewarganegaraan. Jadi kalau Sikh, Buddha, Hindu apa segala macam datang dari berbagai macam negara masuk ke sana minta warganegara dikasih, tapi kalau Islam nggak dikasih. Terjadilah proses itu. Kemudian terjadilah pembantaian. Dan semua diam, dunia pada diam. Belum kita diuji begitu ma'asyarul muslimin. Belum. Ya mudah-mudahan tidak boleh kita berharap ya. Kita pengen damai terus bangsa kita ini. Ya. Ayo, ikhwatal iman, kita masih belum diuji untuk mengorbankan jiwa. Hanya Allah minta sama kita, alhamdulillah, sampean bisalah mengorbankan jiwa dan perasaan sampean pagi ini subuh-subuh ya. Melangkah ke masjid, duduk bersama di sini, bukan karena gaduh-gaduhnya Pak ya, ya bukan karena juga apa nasi ulamnya atau apa
lontong apa sekarang Ustaz? Atau pecel bukan. Ini salah satu barokah saja dari salah seorang musliminnya. Ya. Yang penting bagi kita ini bagaimana kita datang ke sini ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat, hari kemuliaan, di bulan yang mulia lagi. Masya Allah, i'tikaf sampean seperti ini. Ayo syukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadhiyah Pak, ayo kita berkorban. Jangan medit. Ya, saya berharap jamaah sekalian sampean Pak, kalau sampean ingin disukseskan oleh Allah, jangan sampai ada satu hari kecuali sampean berinfak. Berinfak Pak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau infak keluarga pasti ya, karena kita ngasih makan, itu infak sudah Pak. Infak sama istri, infak sama anak, nyekolak infak jelas sudah. Itu yang paling tulus. Tapi harus ada infak yang keluar sesuai kemampuan kita Pak. Ini berapa ratus orang sekarang ya Mas sekalian duduk. Kalau masing-masing ngasih Rp1.000 saja Pak, Rp1.000 saja Pak. Sewu kata orang Madura Pak. Sewu, jangan banyak Pak, sewu. Enggak ya 500 dapat Pak koin Pak. Pokoknya tiada hari kecuali berinfak. Rasakan Pak hidup ini Pak. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan niatkan, saya sudah berinfak bagi saya meniatkan Pak, niatkan untuk anak, niatkan untuk ibunya anak-anak, ya untuk saya sendiri gitu. Kadang kalau sudah rindu sama ibunya orang tua saya sendiri Pak, saya berinfak untuk orang tua saya sendiri. Tiap hari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan rasakan hidup ini ma'asyar muslimin. Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib buat kita semua. Di luar nalar kita Pak. Tapi kalau kita hanya menyimpan, disimpan medit Pak. Tidak mau berbagi. Akhirnya apa Pak? Masalah muncul pula. Muncul pada pribadi ya sakit-sakitan. Muncul di rumah tetangga anak yang bermasalah, yang motornya hilang nanti. Sama aja Pak. Yang tukaran nanti macam-macam. Lah sama Allah, apalagi sampai narkoba. Ayo yang punya narkoba segala macam di antara keluarga kita, infakkan secara khusus, mudah-mudahan anak saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga betul anak kita, Pak. Ya. Nah ini hal-hal yang nanti kata Nabi, orang nanti semua mengukur hidup ini hanya urusan dunia dan dunia. Padahal dunia kita yang sebenarnya itu adalah dunia yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian, udahlah cukup ya, udah 5:30 lebih. Kita sambung lagi nanti pertemuan yang akan datang, masih ada 7 poin lagi beberapa talasyil iltizam ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jenengan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita menjadi suami-suami yang qawam, istri kita menjadi istri yang salihah. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita, penyejuk mata kita dunia dan akhirat, menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, kita mendoakan kedua orang tua kita. Tidak ada mereka, tidak ada kita. Bagi yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Andai kata dipanggil oleh Allah, semuanya husnul khatimah. Bagi yang sudah meninggal dunia, dilapangkan alam kuburnya, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.